Halo Sobat Alternativa, balik lagi di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata sifat. Nah sebenarnya kata sifat itu apa? Mari coba kita kupas satu persatu. Oke, dari pengertiannya dulu nih, kata sifat itu sering banget disebut sebagai adjektiva teman-teman. Jenis kata ini itu menjelaskan atau memberi keterangan kepada nomina dalam kalimat. Namun ini nggak paten, kata sifat itu juga bisa bersendiri, dia bisa menduduki fungsi predikat dalam kalimat. Next, kita akan bahas terkait dengan ciri-ciri kata sifat. Nah, ini adalah beberapa cara untuk teman-teman bisa membedakan kelas kata-kata sifat dengan yang lainnya. Yang pertama itu dapat ditambahkan keterangan pembanding. Contoh kayak lebih, kurang, ataupun paling. Contoh di sini misalnya lebih cantik, kurang tinggi, paling pintar. Lalu yang kedua itu dapat ditambahkan keterangan penguat. Seperti sangat, terlalu, amat, sekali. Contohnya sangat kecil, amat besar, terlalu sombong, dan lainnya. Dan yang ketiga itu dapat diingatkan dengan kata tidak. Contohnya kayak tidak baik, tidak sehat, tidak rajin, dan sebagainya ya. Yang keempat itu biasanya ditambahkan imbuhan awalan ter untuk menyatakan paling. Nah lalu teman-teman kata sifat itu dapat diperluas. Dengan cara apa? Itu dengan cara tambah yang di awal tambahan se plus pengulangan kata plusnya. Contoh di sini ada sebaik-baiknya, sepandai-pandainya. Lalu yang keenam, kata sifat tuh menyatakan suatu keadaan atau kondisi atau sifat benda atau orang. Contohnya sejuk, lembut, manis, bagus. Yang ketujuh, biasanya terletak sesudah kata benda, tapi pada konteks kalimat tertentu bisa diletakkan sebelum kata benda. Contohnya orang jujur, indah warnanya. Nah kata indah ini kan masuk dalam kata sifat, tapi dia ada di depan si nomina tadi. Fungsi kata sifat ada 3. Yang pertama ada atributif, ada predikatif, ada substantif. Atributif sesuai dengan namanya atribut, jadi dia tuh sebagai pelengkap atau penjelas subjek yang dimana dia tuh terletak setelah si subjek tadi. Contoh di sini ada Riana kecil tumbuh besar tanpa kehadiran sosok ayah. Nah di sini bagian kata kecil ini masuk dalam kata sifat yang fungsinya sebagai atributif. Yang kedua fungsinya sebagai predikatif sesuai dengan namanya ya predikat. Nah maka dia berfungsi sebagai predikat. Di sini contohnya ada rok anak itu kepanjangan. Nah di sini teman-teman ada kata sifat yakni panjang dapat dibuang ke an dan dia tuh menduduki sebagai predikatif. Yang ketiga itu substantif, berfungsi sebagai pelengkap yang mendampingi subjek dan terletak di depan subjek. Contohnya, dewasanya pemikiran seorang terlihat ketika ia menghadap masalah. Ini menghadapi ya. Nah di sini kata dewasanya ini masuk ke dalam substantif yang dimana dia mendampingi subjek dan terletak di depan subjeknya. Di kata pemikiran seorang itu masuk ke dalam subjek dan mana dia itu sebagai si penyertanya tadi. Nah di sini teman-teman ada sedikit kuis, teman-teman silahkan di post lebih dahulu videonya lalu dipikirkan mana sih yang masuk ke dalam kata sifat. Oke, kalau udah mari coba kita bahas ya teman-teman ya. Yang pertama, dari sisi cerita Rati cukup berani untuk melakukan sebuah pertunjukan. Nah di sini kata sifatnya adalah kata cukup dan juga berani. Yang kedua, kota Jakarta tampak sepi. Nah ini sepi nih udah masuk nih. Lalu yang ketiga itu ada kata dekat ya, ada kata sangat nih teman-teman, langsung kelihatan nih. Kalau tadi kan udah di-mention ya ciri-ciri dari kata sifat tuh bisa dihubungi dengan kata sangat. Lalu yang keempat itu ada kata hancur dan yang kelima ada kata kotor. Nah di sini teman-teman pengacuannya tuh ada kata sangat nih. Jadi teman-teman kalau udah ngelihat ciri-cirinya, udah masuk nih ke tatanan si penyusun kalimatnya, maka udah otomatis dia masuk ke dalam kata sifat. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.